Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali merangkum alur film dengan genre astronomi ataupun luar angkasa yang berjudul Moonfall tahun 2022. Moonfall merupakan film fiksi ilmiah terbaru tentang bulan yang keluar dari orbit dan akan menabrak bumi. Moonfall mengisahkan sebuah kekuatan misterius yang berupaya mengeluarkan bulan dari orbitnya dan menabrak bumi, yang tentu saja apabila terjadi demikian maka keberlangsungan hidup manusia bumi akan terancam. Penasaran dengan alur ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal kisah memperlihatkan 3 astronot sedang memperbaiki stasiun luar angkasa yang dipimpin oleh sang tokoh utama kita yang bernama Brian. Ketiganya tampak bekerja sama dalam memperbaiki stasiun luar angkasa dan saling bercanda gurau sembari menikmati pemandangan bumi di luar sana. Namun salah satu dari mereka yang bernama Markus melihat benda misterius mulai mendekati mereka dengan cepat dan menabrak mereka. Situasi di atas sana mulai tidak kondusif dan membuat salah satu astronot terlempar dan tak dapat diselamatkan. Brian yang terlempar ke dalam pesawat berhasil menyelamatkan dirinya dan masuk ke dalam pesawat tersebut dan mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi. Rekan kerjanya yang berada di dalam pesawat pun tak sadarkan diri dan membuat Brian mencoba untuk menstabilkan pesawat mereka dengan tuas darurat pada pesawat mereka, dan cara tersebut pun berhasil. Dan inilah Moonfall. 10 tahun kemudian terlihat seorang pria yang masuk ke dalam ruangan kerja seseorang dan sedang mencari informasi tentang sesuatu hal yang bersifat rahasia. Dan setelah mendapatkan apa yang dicarinya, pria tersebut meninggalkan ruangan itu dan mulai kembali pada pekerjaannya dan menunggu hasil dari pemeriksaan data-data penting yang telah ia unduh sebelumnya. Dan tak berapa lama kemudian ia terkejut dengan hasil data yang telah diterimanya dan segera menghubungi pihak NASA. Ia pun terus mencoba untuk menghubungi pihak NASA, namun dikarenakan dia hanyalah mas-mas biasa, maka tentunya panggilan tersebut tak dapat terhubung ke tempat tujuannya. Ia pun mencoba untuk mencari tahu hal-hal yang berhubungan dengan NASA dan astronomi, maka ditemukanlah sebuah jawaban dari permasalahan tersebut. Ia pun mulai mendatangi museum, tempat ia akan menemukan orang yang tepat untuk mendengarkan informasi tersebut, yang ternyata adalah Brian. Pria asing tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Casey Houseman dan meminta Brian untuk menghubungkannya dengan pihak NASA dikarenakan ia menemukan hal aneh di luar sana, yaitu bulan berada di luar orbitnya yang tentu akan berbahaya bagi bumi apabila hal tersebut benar adanya. Sebagai informasi, di sini Brian tidak bekerja lagi di bawah naungan NASA dikarenakan insiden 10 tahun yang lalu membuatnya ditetapkan sebagai tersangka atas insiden yang menewaskan salah satu astronot di awal film tadi, sehingga kini ia hanyalah pekerja biasa di museum tersebut. Dikarenakan menurutnya Dr. Casey Houseman hanya mengada-ngada tentang bulan yang keluar dari orbitnya, maka Brian memerintahkan petugas yang ada di sana untuk segera mengeluarkan pria tersebut dikarenakan telah mengganggu pekerjaannya. Sementara itu di tempat NASA, mereka telah menemukan suatu hal yang aneh terjadi pada bulan, yang dari hasil analisa mereka kini bulan benar-benar keluar dari orbitnya. Dan apabila hal tersebut terus terjadi, maka tidak menutup kemungkinan bulan akan menabrak bumi dan akan menjadi kehancuran yang menyebabkan peradaban umat manusia. Satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang terjadi di bulan yaitu mengirim seseorang ke sana dan memeriksa apa yang terjadi pada bulan, sehingga mereka dapat mencegah bulan menabrak bumi. Berita tersebut pun mulai menyebar luas dikarenakan seseorang telah menyebarkan informasi tersebut, yang tentu saja orang tersebut adalah Dr. Casey Houseman. Singkat cerita, pihak NASA mengirimkan kru terbaiknya dalam misi mencari tahu apa yang terjadi pada bulan, dan di saat bersamaan terjadi kepanikan yang melanda berbagai negara akibat berita tentang bulan yang dalam beberapa hari lagi akan menabrak bumi. Sementara itu di tempat lain terlihat Brian sedang mencari sesuatu di tempat sampah yang ternyata merupakan dokumen tentang orbit bulan yang beberapa waktu lalu diberikan oleh Dr. Casey, serta dengan dokumen tersebut Brian mendapatkan alamat rumah yang tentu saja akan segera mendatanginya dan menanyakan apa yang terjadi pada bulan.
Sementara itu di luar sana terlihat pesawat NASA bersiap untuk melakukan pendaratan di bulan yang terlihat sebuah lubang berukuran besar tepat berada di pesawat mereka. Dan untuk berjaga-jaga mereka melepaskan robot kendali jarak jauh dan memeriksa apa yang ada di dalam lubang tersebut. Terlihat robot yang dimasukkan ke dalam sana telah sampai pada dasar lubang yang secara bersamaan orbit bulan kembali bergeser dan membuat mereka semua terkejut dengan apa yang mereka lihat, yaitu terdapat benda aneh yang keluar dari lubang tersebut dan mengarah ke pesawat mereka dan langsung menghancurkan pesawat tersebut. We got another problem. Sementara itu di bumi sendiri telah mengalami banjir bandang yang akibat dari bergesernya orbit bulan yang menyebabkan terjadinya pasang tinggi yang secara langsung menenggelamkan kota yang dilaluinya. Brian yang telah bertemu dengan Dr. Casey dikejutkan dengan keadaan yang ada dan melihat sendiri efek yang ditimbulkan dari bergesernya orbit bulan tersebut. Dan mereka yang berada di dalam apartemen pun berusaha menyelamatkan diri dari pasang laut yang sebentar lagi akan menenggelamkan kota mereka. Setelah berhasil selamat dari banjir bandang yang ada, Dr. Casey ternyata telah membaca catatan misi terakhir yang telah dilakukan oleh Brian. Yang dari catatan tersebut ia melihat teknologi alien di luar sana. Namun pihak NASA mengatakan bahwa apa yang dilihat oleh Brian merupakan sebuah hantaman meteor yang menyebabkan kecelakaan terjadi pada 10 tahun yang lalu. Serta dari kejadian tersebut pihak NASA memecat Brian. Pihak militer pun dikerahkan untuk mengevakuasi warga kota yang masih selamat, termasuk Brian dan Dr. Casey. Mereka pun dibawa ke pangkalan rahasia dan menunggu seseorang yang telah membawa mereka ke sana. Dan betapa terkejutnya Brian yang ternyata orang yang membawa mereka ke sana adalah Fowler, rekan kerjanya dulu pada saat menjadi astronot 10 tahun yang lalu, dan merasa bahwa kehidupannya menjadi berantakan setelah pihak NASA tidak mempercayai apa yang telah disaksikannya di atas sana dan justru menyebut Brian tidak waras. Namun dikarenakan Fowler telah menjadi kepala staf NASA dan telah melihat sendiri apa yang terjadi pada krunya yang telah ditugaskan memeriksa keadaan bulan, maka ia sekarang mempercayai apa yang dilihat oleh Brian 10 tahun yang lalu dan meminta Brian untuk sekali lagi menjadi pilot pesawat mereka dan memeriksa kondisi dari bulan. Brian pun setuju melakukan misi tersebut dengan imbalan bahwa anaknya yang bernama Sonny harus segera dibebaskan akibat kenakalan remaja yang telah dilakukannya beberapa waktu yang lalu, dan memintanya untuk segera ke tempat aman yang tidak akan terkena dampak dari pergeseran bulan. Dan pihak NASA juga kembali membangun pesawat yang dulu mereka tumpangi untuk memperbaiki stasiun luar angkasa, dan pihak militer juga mengirimkan beberapa bantuan berupa bom peledak yang menurut mereka apabila bomnya dijatuhkan ke dalam dasar bulan dan meledak sesuai dengan perhitungan, maka bulan akan kembali pada orbitnya dan misi tersebut akan berhasil tanpa harus mengorbankan siapapun di antara mereka. Singkatnya, Brian menjelaskan setiap detail rencananya yang akan memancing makhluk tersebut keluar dari dasar bulan sehingga mereka akan memiliki waktu untuk meledakkan bomnya di dalam sana. Dan bersamaan dengan itu, bawahan dari Fowler berhasil membawa Sonny ke sana dan bertemu dengan ayahnya yang telah lama tidak bertemu dengannya. Beberapa menit kemudian gempa tektonik pun mulai melanda tempat tersebut yang meski guncangannya tidak sampai membuat tempat tersebut terbelah menjadi dua, namun akibatnya membuat salah satu mesin pesawat menjadi rusak dan tak dapat digunakan, sehingga bisa dikatakan rencana untuk ke bulan gagal total dan membuat satu-satunya cara menyelamatkan bumi telah tiada. Fowler pun meminta seluruh pekerja untuk meninggalkan tempat tersebut dikarenakan misi mereka telah dibatalkan. Ia pun bertemu dengan Dr. Casey yang masih berusaha mencari cara untuk menerbangkan pesawatnya tanpa bantuan dari mesin yang telah rusak. Ia pun bersama dengan Dr. Casey mendatangi Brian dan mengatakan bahwa ada cara lain meluncurkan pesawatnya tanpa mesin pendorong, yaitu memanfaatkan gravitasi milik bulan yang pada saat ini jauh lebih kuat, sehingga rencana tersebut menurutnya akan berhasil. Dan dari kesepakatan tersebut, mereka bertiga yang akan ke atas sana dan meledakkan makhluk yang telah membuat bulan bergeser dari orbitnya.
Brian dan Fowler pun berpamitan dengan anak mereka masing-masing dan menyuruh mereka ke tempat mantan suami Fowler yang merupakan petinggi militer yang saat ini telah menunggu mereka di bunker pertahanan negara agar dapat berlindung dari bencana yang ada. Singkatnya, ketiganya pun mulai memasuki pesawat luar angkasa yang bersamaan dengan itu, pasang air laut mulai terlihat meninggi akibat gaya gravitasi bulan yang menariknya. Dan di luar dari perkiraannya, ternyata pasangnya jauh lebih cepat sehingga secara darurat mereka harus lepas landas sebelum pasang ombak menghancurkan pesawat tersebut. Ketegangan pun belum selesai di mana kali ini salah satu mesin pendorong mereka tiba-tiba mati dan membuat pesawat tersebut tidak cukup tenaga untuk mencapai batas kecepatan yang diperlukan untuk dapat berada di luar atmosfer bumi. Namun Brian yang memiliki banyak pengalaman sebagai pilot dan astronot yang mumpuni menyarankan mereka untuk membuang mesin pendorong dan mensejajarkan arah pesawat dengan gaya gravitasi bulan sehingga pesawat tersebut akan tertarik ke atas mengikuti pergerakan gravitasi tersebut. Go for SRV separation. Sementara itu Sony bersama dengan warga lokal telah sampai di tempat peristirahatan sementara dikarenakan perjalanan menuju bunker masih sangat jauh. Namun tak berapa lama kemudian terlihat bulan semakin dekat dengan mereka, begitupun dengan gaya gravitasi semakin kuat sehingga mereka semua memutuskan untuk mencari tempat perlindungan agar tidak tertarik ke dalam gravitasi bulan yang bisa saja membunuh mereka. Sementara itu di luar sana pesawat mereka telah mendekati lubang tempat makhluk tersebut muncul dan mulai melepaskan pesawat kecil yang dikendalikan oleh Brian. Ia pun dengan hati-hati memposisikan pesawat tersebut yang berisi bom agar nantinya dapat membuat poros bulan kembali pada orbitnya. Ia juga mempersiapkan bomnya agar dapat diaktifkan dan diledakkan dengan kendali jarak jauh, serta setelah semuanya dirasa cukup, maka Brian pun kembali ke pesawat utama untuk memancing makhluk tersebut keluar dari sarangnya. Tak butuh waktu lama, makhluk tersebut pun muncul dan mereka bersiap untuk meledakkannya. Namun nyatanya, makhluk tersebut lebih cerdas dari yang mereka duga dan tahu bahwa benda tersebut hanyalah umpan. Dan ia menuju pesawat Brian dikarenakan mendeteksi benda elektronik di dalam pesawat tersebut. Casey, your phone, turn it off! Kembali ke bumi di mana pada saat ini Sony berhasil menemui ibunya yang bersama dengan ayah tirinya yang bernama Tom dan mengatakan kepada mereka bahwa untuk selamat dari gravitasi bulan mereka harus berlindung di bunker pertahanan militer. Dan bersamaan dengan itu terdengar kabar bahwa tak lama lagi tempat tersebut akan kembali dilewati oleh bulan yang pada kali ini gravitasi yang dihasilkan jauh lebih kuat sehingga demi keselamatan mereka harus bergegas meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu di luar angkasa, Brian memiliki ide untuk meledakkan bomnya di dasar bulan dan mulai kembali memasuki lubang gelap dengan menggunakan pesawat cadangan dan meninggalkan pesawat utama mereka dengan harapan segala bentuk pertanyaan mereka mengenai makhluk apa yang menyerang mereka dan apa yang diinginkannya akan terjawab ketika mereka sampai di dasar lubang dari bulan. Mereka pun mulai memasuki dasar bulan dan semakin jauh menuju intinya, yang ketika melihat dinding pada lubang tersebut terlihat seperti baja kuat yang tak dapat ditembus oleh apapun. Dan sekali lagi mereka dikejutkan dengan penemuan mereka ketika menyalakan cahaya pada pesawat mereka yang ternyata di dalam bulan terdapat banyak struktur bangunan yang cukup kompleks saling terkaitan satu sama lain, serta di dalam sana terdapat inti bulan yang menggerakkan semuanya dan membuat kita berpikir apakah benar bulan memiliki struktur bangunan seperti itu di dunia nyata ataukah hanyalah karangan fiksi. Entahlah, hanya sutradara yang tahu. Sama halnya dengan kita, mereka juga terkesima dengan penemuan tersebut dan tidak menyangka bahwa ternyata di dalam bulan terdapat struktur bangunan yang digerakkan oleh inti bulan, serta mereka mencoba untuk mendekati inti tersebut.
Dengan kedatangan mereka tentu saja memancing makhluk tersebut untuk kembali menyerang mereka, sehingga Brian menginstruksikan untuk segera melepaskan bom tersebut di sana. Namun kejadian aneh mulai terjadi di mana pesawat yang dikendalikannya tiba-tiba bergerak sendiri tanpa bisa dikendalikan dan membuat pesawat tersebut bergerak masuk ke dalam sebuah struktur bangunan yang secara mengejutkan membawa mereka masuk ke dalam sana, sehingga dapat terhindar dari serangan makhluk tersebut. Dan dapat dipastikan terdapat entitas ataupun kehidupan lain di dalam sana yang membantu mereka untuk menunjukkan sesuatu di dalam sana. Sementara itu di bumi, Sony dan yang lainnya menuju bunker pertahanan, namun kali ini ia mendapatkan serangan dari para perampok yang berusaha untuk membegal mereka, yang pada saat genting begini masih ada sejumlah manusia-manusia serakah yang memanfaatkan kekacauan dari peristiwa tersebut. Ini sih manusia yang suka kekacauan, senang apabila melihat orang lain menderita. Seiring berjalannya waktu, gravitasi yang dihasilkan oleh bulan semakin bertambah kuat dan mulai membuat bumi sedikit demi sedikit mengalami kehancuran serta menarik benda apapun yang dilewati oleh bulan, sehingga akibatnya membuat jalanan terbelah menjadi dua dan memaksa Sony untuk mengambil keputusan menyeberangi jalan tersebut apapun resikonya, dan sesuatu pun terjadi. Sementara itu di luar angkasa, Fowler dan Dr. Casey telah tersadar dari pingsannya dan terkejut dengan keadaan sekitar, di mana saat itu ternyata terdapat oksigen yang dapat membuat mereka bernafas tanpa bantuan apapun. Namun mereka baru menyadari bahwa Brian telah menghilang dari pesawat dan mulai mencarinya dari segala penjuru. Satu hal yang pasti, mereka aman dari serangan makhluk tersebut yang mencoba masuk ke dalam sana. Salah satu pintu pun terbuka dan membuat mereka mengikuti insting mereka untuk masuk ke dalam sana dan berharap Brian selamat, entah siapapun yang menyelamatkannya. Sementara itu, Brian tersadar dari pingsannya dan tempat tersebut mulai memperlihatkan sesuatu hal yang mustahil bagi siapapun, di mana di dalam penglihatannya ia melihat Sony kecil sedang bermain, serta ia yakin bahwa apa yang dilihatnya tidak nyata dan mulai mempertanyakan siapa anak kecil tersebut. Sang bocah pun menjawab bahwa dirinya dibuat oleh sesuatu yang sama dengan Brian, atau dalam konteks film ini dirinya diciptakan oleh Tuhan. Entitas yang tak dikenal itu pun mulai memperlihatkan dan menceritakan kehidupan bermiliar-miliar tahun sebelumnya, di mana terdapat kehidupan di luar angkasa dengan peradaban yang sangat-sangat jauh lebih canggih dari sekarang, di mana nenek moyang manusia menciptakan dunia yang aman dan damai dari peperangan dan hidup rukun, serta segala kegiatan ataupun pekerjaan dikerjakan oleh sistem komputer yang memiliki kecerdasan sendiri atau disebut sebagai AI. Namun suatu hari kecerdasan tersebut memiliki kepribadian sendiri dan mulai mengendalikan peradaban sekaligus menghancurkan kehidupan manusia di luar sana. Expanded from their home planet. You call it AI. The AI suddenly became Sang entitas pun menjelaskan bahwa nenek moyang mereka lah yang menciptakan bulan dari berbagai bahan material luar angkasa, serta bintang-bintang yang bertebaran di luar sana menghasilkan sistem operasi sendiri sehingga terciptanya bulan. Namun makhluk tersebut terus mencari peradaban yang bisa dihancurkan, maka dari itu sistem operasi bulan mulai melakukan pencarian di setiap galaksi dan menemukan sistem tata surya yang tepat untuk memulai peradaban, dan planet itu disebut bumi yang kita huni saat ini. Akan terdengar cukup tidak masuk akal, yang mengingat tentu saja yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan Yang Maha Esa. Namun yang namanya film teh ya hanya hiburan dan jangan terlalu dipikirkan, nanti pusing coy. Intinya dari pembicaraan tersebut, sang entitas menunggu manusia yang tepat untuk membantunya sekaligus mengembalikan orbit bulan pada posisinya. Dan bersamaan dengan itu, Fowler dan Dr. Casey berhasil menemukan Brian. They had to be empty and habitable planet. The code of life. Brian! Brian!
Brian pun menceritakan apa yang baru saja ia lihat dan mengatakan kepada mereka untuk menyelamatkan bulan dari makhluk tersebut. Selain itu, pesawat mereka yang rusak kini nampaknya telah diperbaiki oleh entitas yang tidak diketahui. Selain itu, Brian juga menceritakan bahwa dulunya nenek moyang mereka hidup dan tinggal di bulan, maka dari itu tidak heran jika terdapat begitu banyak kemiripan kehidupan di bumi dan bulan. Selain itu, bom yang tadinya rusak kini telah di-upgrade ke tingkat yang lebih sempurna sehingga memiliki daya ledak yang cukup besar. Brian pun memimpin serangan tersebut dan kembali bertemu dengan makhluk tersebut serta memiliki rencana meledakkannya tanpa merusak sistem inti pada bulan, yaitu ia akan memancing sang makhluk keluar menuju lubang tempat mereka pertama kali masuk sehingga akan memudahkan melakukan rencana tersebut. Ia pun melewati sistem pertahanan yang berada di sana dengan bantuan dari entitas yang tidak diketahui. Secara bersama mereka menyerang makhluk tersebut yang nantinya akan membuat sang makhluk semakin melemah, sehingga apabila diledakkan maka makhluk tersebut tidak akan bertahan dari ledakan yang ada. Sementara itu, pergerakan bulan semakin mendekati atmosfer bumi yang tentunya beberapa menit lagi akan segera menabrak bumi dan melenyapkan kehidupan yang ada. Kehidupan di bumi kini dipertaruhkan dan hanya berharap pada Brian dan timnya, yang apabila Brian gagal dalam misi ini maka kita semua akan mati. Dan tentu saja kalian tidak akan melihat rangkuman film lagi di channel saya. Hehe. Sementara itu, Brian akhirnya memasuki lubang tempat mereka pertama kali masuk ke dalam bulan dan bersiap menjalankan rencananya, yaitu Brian sendiri yang akan mengaktifkan bomnya yang ia ledakkan secara manual, sementara timnya yang lainnya akan berpisah dengan Brian dikarenakan faktanya pesawat tersebut memiliki kabin cadangan yang mampu membawa bomnya. Jadi Brian yang akan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan kehidupan umat manusia. Merasa Brian masih layak untuk hidup, Dr. Casey memutuskan untuk dirinya sendirilah yang akan meledakkan bomnya secara manual dan mengorbankan dirinya, serta mengatakan bahwa di bumi ia seringkali diremehkan dan dianggap pecundang. Namun kali ini ia akan menjadi penyelamat bumi, serta berterima kasih kepada Brian karena telah menjadi sahabatnya dan telah mendengarkan segala ceritanya. Maka dari itu ia mengucapkan selamat tinggal dan mengatakan sebuah rahasia yang sebenarnya ia bukan dokter, melainkan hanya orang biasa yang mencintai ilmu pengetahuan. Setelah berhasil melenyapkan makhluk tersebut, kini secara perlahan bulan mulai menjauhi atmosfer bumi dan kembali pada orbitnya, yang bisa dipastikan bahwa umat manusia selamat dari bencana yang bisa dikatakan sebagai kiamat, dan pengorbanan yang dilakukan oleh Casey tidak sia-sia sehingga peradaban umat manusia masih tetap akan ada. Sementara itu untuk Brian dan Fowler, mereka berhasil selamat dari ledakan tadi dan mendarat di pegunungan serta dapat melanjutkan kehidupan mereka dan bertemu dengan keluarganya. Sedikit pesan yang bisa diambil dari film ini bahwa di luar sana masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui dan manusia hanyalah entitas kecil yang tidak ada apa-apanya dibanding dengan sang pencipta alam semesta, karena sesungguhnya ia mampu melakukan apapun dan menyadarkan kita tentang rasa syukur terhadap kehidupan apa yang kita miliki. Sementara itu di bulan ternyata Casey berhasil diselamatkan oleh entitas yang ada di bulan dan menjadi bagian dari tempat tersebut, yang nyatanya Casey cukup senang berada di sana dikarenakan telah berhasil menyelamatkan bumi. Dan seperti biasa film pun selesai. Sampai jumpa di film-film selanjutnya. Adios.